kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tim Basarnas temukan posisi WNA asal Brasil yang jatuh di Rinjani. Alami gangguan pernafasan, seorang jemaah haji embarkasi Lombok meninggal di pesawat. Takut tak kebagian, warga desa Sukamakmur serbu operasi pasar murah sejak pagi. Puluhan warga desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah yang digelar Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Selasa pagi. Karena takut tidak kebagian, warga rela mengantri sejak pagi hari sembari menunggu operasi pasar dibuka petugas. Pada kegiatan ini, beras dijual Rp14.000 per kilogram, cabai dijual Rp50.000 per kilogram, telur dijual Rp50.000 per topan, dan minyak goreng dijual Rp50.000 per liter. Selain untuk mencukupi kebutuhan warga, operasi pasar juga digelar untuk menekan lonjakan harga bahan pokok di daerah. Merangka untuk menstabilkan harga karena kan belakangan ini ada beberapa komoditi yang mengalami naik seperti tomat, ada minyak juga tidak sesuai dengan head. Itu dalam rangka itu maka kegiatan pelaksanaan pasar rakyat maupun pasar murah ini kita bekerjasama dengan tim TPID yang ada di Lombok Barat. Jadi kita menghadirkan para distributor, para retail modern. Pasar murah diapresiasi warga dan berharap agar rutin digelar secara merata. Bawang sudah saya beli berapa kilo gitu? Ya 1 kilo. Berapa Bawang putih harganya? 30. Ya. Kalau di pasar ini berapa? Nggak tahu sekarang, nggak pernah ke pasar sekarang. Oh, lebih murah ya? Ya, alhamdulillah lebih murah di sini. Gimana tanggapan Ibu soal kegiatan ini? Ya, alhamdulillah syukur dah. Gimana harapannya? Lumayan. Mudah-mudahan tetap kayak gini. Lumayan kan 2.500 kali 4 ke 10.000 buat jajan anak kita. Operasi pasar murah rencananya akan terus digelar secara bergilir di setiap kecamatan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi. Khairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tepuk tangan. Jangan suka marahin anak biar anaknya nggak merarik. Ribuan paket makanan bergizi gratis MBG disalurkan Kepolisian Resort Lombok Tengah kepada pelajar di sejumlah wilayah pada Selasa siang. Petugas membagikan 5.000 paket makanan bergizi dibagikan kepada 5.000 pelajar di sejumlah sekolah menengah SMP dan SMA di Kota Praia dan sekitarnya. Pembagian makanan tersebut untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperingati HUT ke-79 Bayangkara. Polisi menjamin paket makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan steril karena telah melalui pengawasan ketat dari petugas Badan Gizi Nasional. Kegiatan kita bagi makanan gratis pada warga dengan sasaran pelajar, pemuda, dan masyarakat umum. Jumlahnya sekitar 4.000 sampai 5.000. Kami tadi siap 5.000 ternyata habis semua. Kegiatan terlaksana kerjasama berbagai pihak dari stakeholder yang ada, masuk dari pemuda. Pemberian makan bergizi gratis disambut antusias pelajar karena baru pertama kali merasakan program tersebut. Senang ya? Enak nggak? Apa saja lauknya tadi itu? Sebelumnya di sekolah pernah dapat? Belum pernah. Pengen dapat lagi nggak? Insya Allah kalau ada rezeki. Dari SD mana? Buku Pakar. Kepolisian berharap warga mendukung program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah pusat untuk mendukung tumbuh kembang dan ketercukupan gizi bagi para pelajar di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Ragam cara dilakukan perajin anyaman berinovasi menghasilkan karya yang eksotis. Para perajin ketak di Dusun Jambe Barat, Desa Sabah, Kecamatan Jadapria, Kabupaten Lombok Barat, mengkombinasi anyaman ketak miliknya dengan kerang laut hingga menjadi tas yang cantik. Seperti yang dilakukan Jalaluddin, seorang perajin yang telah menggeluti anyaman ketak sejak 5 tahun terakhir. Di tangannya, tas ketak yang awalnya terlihat biasa berubah menjadi cantik dan mewah setelah ia menambahkan ornamen berupa kerang laut. Kreasi tas ketak yang dipadukan dengan kerang laut menjadi salah satu produk yang laris diburu wisatawan dalam dan luar negeri. Perajin mengaku hampir setiap hari mengirim ribuan tas ketak dengan kreasi kerang laut ke luar daerah seperti Bali dan Jogja. Tak hanya keluar daerah, kreasi tas ketak perajin ini juga mulai diminati di pasar Asia hingga Eropa, sehingga dikirim ke Filipina dan juga Inggris. Di tas rotan bundar ini yang itu saja yang saya lihat. Jadi saya berpikir kenapa tidak kita menambahkan sesuatu biar agak ada perbedaan dari yang lain. Gitu, Pak. Kenapa memilih kerang, Bang? Karena memilih kerang ini sebenarnya kan kerang laut itu tidak pernah bisa digunakan di tempat yang lain. Jadi kerang-kerang cantik ini saya berpikir jika saya tambahkan kepada produk rotan dan ketak maka kelihatannya akan lebih berbeda dan lebih cantik, Pak. Dia kelihatan unik, lucu dan pokoknya best seller lah sekarang. Best seller ini. Untuk harga satu tas ketak biasa dijual Rp50.000, sementara tas yang sudah dihiasi kerang laut dijual seharga Rp80.000. Perajin mengaku yang menjadi kendala saat ini adalah pengolahan dan bahan baku kerang yang harus didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, bagi Anda penyuka aksesoris berbahan alami, tas berhias kerang laut karya perajin di Pulau Lombok ini cocok menjadi alternatif Anda. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahul Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.